Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Iman Arkanuhu Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Ya, kitab Al-Iman, rukun-rukun iman, hakikat iman dan pembatal-pembatal keimanan. Karya Dr. Muhammad Naim Yasin. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, iman terhadap para malaikat, yang pada kesempatan lalu belum selesai sedikit lagi. Dan insyaallah sesudah itu kita akan bahas iman yang ketiga, rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bi kutubillah, iman terhadap kitab-kitab Allah. Ini kemarin kita sudah bahas ya, ciri-ciri fisik para malaikat, kemudian apa hubungan para malaikat dengan Allah Ta'ala, bagaimana juga hubungan para malaikat dengan alam semesta, serta bagaimana hubungan para malaikat dengan manusia. Ya, intinya adalah para malaikat ini terkait dengan hubungan dengan manusia. Ya, mereka sangat dekat hubungan mereka dengan manusia. Mereka memotivasi manusia untuk melakukan amal saleh. Ya, mereka melindungi, menjaga manusia, ya, ketika mereka berjihad, ya, dan para malaikat ini merupakan makhluk Allah yang senantiasa menyertai manusia, mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, tak ada satupun yang terlewat dari catatan para malaikat tersebut, dan kita akan membaca catatan amal kita kelak, ya, di yaumil qiyamah. Kemudian ada pembahasan juga mengenai berapa jumlah malaikat, berapa sesungguhnya jumlah malaikat. Ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni ara, sesungguhnya aku pernah melihat, sesungguhnya aku melihat, mala tarawna, apa yang kalian tidak lihat, wa asma'u, dan aku mendengar, mala tasma'un, apa yang kalian tidak dengar, atatis sama'u, sungguh langit pernah merintih, wa huqqalaha anta itta, dan sungguh layak baginya merintih, ma fiha maudi'u arba'i asabi'a, sungguh tidak ada di langit itu tempat untuk meletakkan 4 jari, illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali pasti ada malaikat yang meletakkan dahinya, keningnya, sajidan lillah, seraya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma'a'lamu, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, sungguh kalian pasti akan sedikit tertawa, jarang tertawa, wala bakaitum katsira, dan sungguh kalian pasti akan banyak menangis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya nomor hadis 2234, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini hadis ini ya menjelaskan salah satu pengalaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke atas langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, dan kemudian beliau melihat kondisi langit, ya, di langit beliau melihat, ya, para malaikat itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di satu tempat di langit, ya, wallahu alam tempatnya itu di mana, ya. Nabi menjelaskan ada satu tempat di langit, di mana di langit tersebut tidak ada satupun tempat untuk meletakkan 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Jadi itu menunjukkan di tempat itu
Ya, di langit yang di tempat itu, ya, para malaikat itu sangat banyak dan mereka seluruhnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan langit yang dimaksud itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, ya. Ini adalah tempat beribadahnya para penghuni langit, ya, tempat beribadahnya para malaikat. Yang Baitul Ma'mur ini letaknya tepat di atas Baitullah Al-Ka'bah, tepat di atas Ka'bah. Hanya dia ya ada di langit yang ketujuh itu, Baitul Ma'mur itu, tepat di atas Ka'bah. Di tempat itulah para malaikat sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit juga Nabi SAW diperlihatkan kondisi penduduk surga dan kondisi penduduk neraka. Sehingga ketika Nabi SAW melihat kondisi penduduk surga itu, kata Nabi, kalaulah kalian tahu apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, niscaya kalian akan khawatir atas dosa-dosa kalian. Ya, nah hadis ini juga mengandung makna bahwasanya para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Sampai-sampai tidak ada satu tempat untuk meletakkan 4 jari kecuali di situ ada malaikat. Ini menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Baik, jadi iman terhadap para malaikat ini bisa kita simpulkan terbagi menjadi 2 macam. Ada iman terhadap para malaikat secara global, secara ijmali, dan iman kepada para malaikat secara terperinci, secara tafsiri. Iman kepada para malaikat secara global maknanya adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Yang tugas dan jumlah mereka secara pasti tidak ada yang tahu. Tugas-tugasnya apa saja, jumlahnya berapa, nama-namanya siapa saja, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita yakin bahwa Allah taala memiliki para malaikat. Dan iman secara global ini wajib hukumnya, kita wajib meyakini bahwa Allah taala memiliki para malaikat. Kemudian ada iman secara tafsili, iman kepada para malaikat secara terperinci. Itu berarti kita meyakini ada nama-nama malaikat atau tugas-tugas malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan iman secara terperinci ini, ya, tidak mengapa kalau kemudian kita tidak tahu gitu. Ya, kalau kita tidak mengetahuinya. Ya, karena ya, untuk mengetahui hal-hal yang terperinci ini tidak semua orang tentu saja memiliki kesempatan atau pengetahuan untuk mempelajarinya. Ya, sedangkan yang wajib adalah wajib kita tahu bahwa Allah memiliki para malaikat dan wajib kita beriman bahwa Allah Ta'ala memiliki para malaikat tersebut. Nah, di antara nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, ada 3 malaikat yang terbesar, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Ini disebutkan ya dalam Al-Quran, ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Kemudian disebutkan juga nama malaikat, yaitu malaikat Malik. Malik sebagai penjaga neraka. Kemudian disebutkan pula malaikat Kiraman Katibin, malaikat yang mencatat amal perbuatan. Kemudian disebutkan juga ada Malakul Maut, malaikat kematian, malaikat yang mencabut nyawa. Ya, namanya siapa? Kita nggak tahu. Sering orang menyebut namanya adalah Israel, tapi itu tidak pernah disebutkan dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis. Hanya disebutkan Malakul Maut. Kemudian ada malaikat Hamalatul Arsh, malaikat para pengemban Arsh. Dan Arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung. Arsh, ya. Ini makhluk Allah yang paling agung. Karena Arsh jika dibandingkan dengan kursinya Allah, maka Arsh itu seperti padang pasir yang luas, sedangkan kursi Allah itu seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas itu. Jadi perumpamannya seperti gelang kecil, gelang ya, atau cincin gitu, yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Cincin itulah kursi, sedangkan Arasy itu adalah padang pasir tadi. Ya, sedangkan perbandingan antara alam semesta, langit dan bumi dibandingkan dengan kursinya Allah itu sama seperti perbandingan antara padang pasir yang luas dengan cincin tadi. Jadi cincinnya itu adalah langit dan bumi,
sedangkan kursi Allah itu adalah padang pasir yang luas. Jadi kita nggak bisa bayangkan bagaimana lagi besarnya arsy. Nah, arsy yang demikian agung, demikian besar itu diemban, dibawa oleh para malaikat yang disebut hamalatul arsy. Kemudian kita tahu pula ada 19 malaikat penjaga neraka. Ya. Itu di dalam surat Al-Mudaththir ya. Alaiha tis'ata asyar. Di di neraka itu ada 19 malaikat. Kemudian apa dampak iman terhadap malaikat dalam kehidupan manusia? Dampaknya adalah apabila kita beriman secara benar terhadap para malaikat, maka akan menjauhkan kita dari takhayul, dari syirik, dari khurafat terhadap para malaikat. Ya, nggak mungkin kita akan meminta-minta kepada para malaikat, karena para malaikat ini tidak memiliki kehendak kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita beriman kepada para malaikat secara benar, maka kita akan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Nggak takut kita dalam menjalankan perintah Allah, karena ada para malaikat yang senantiasa memotivasi dan mendukung kita dalam melakukan perintah Allah. Kemudian kita akan menjadi sosok yang sabar, tenang, dan tidak putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Karena tidaklah ada seorang mujahid fi sabilillah kecuali juga akan didukung, akan dibantu oleh para malaikat. Nah, ini selesailah bab mengenai iman terhadap para malaikat. Kemudian kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab al-imanu bi kutubillah. Ya, ini rukun iman yang ketiga ya, yaitu iman terhadap kitab-kitab Allah. Apa makna iman terhadap kitab-kitab Allah? Maknanya adalah wa min arkanil iman an nu'mina bil kutubillati anzalahallahu ala anbiya'ihi wa rusulihi. Di antara rukun iman adalah kita beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Fakama anna Allah azza wa jalla qad anzala al-Qur'ana ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad anzala kutubahu min qabli ala sairi rusul, maka demikian pula lah Allah taala pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti iman kepada para malaikat, itu ada yang global, ada yang tafsil, ada yang ijmali. Ada yang global, ada yang terperinci, ada yang ijmali, ada yang tafsili. Demikian juga beriman kepada kitab-kitab Allah ini juga ada yang secara global, yang wajib kita ketahui dan yakini, ada pula yang secara tafsili, secara terperinci. Nah, secara globalnya adalah hendaknya kita beriman bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitab kepada setiap nabi dan rasulnya. Ya, setiap nabi dan rasul diutus oleh Allah dan membawa kitab. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia itu asalnya umat yang satu. Ya, manusia ini asalnya umat yang satu kan, umatnya Nabi Adam, orang beriman asalnya. Jadi sejarah manusia itu dimulai dari umat yang bertauhid. Ya, jadi salah kalau ada orang yang beranggapan awal mula manusia itu menyekutukan Allah, mereka menyembah berhala-berhala. Enggak. Awal mula manusia itu, manusia yang pertama itu adalah bertauhid, meyakini Allah, menyembah kepada Allah. Awal manusia itu umat yang satu, umat yang bertauhid. Faba'atsallahu an-nabiyyin wa mubasysyirin wa mundirin. Maka setelah timbul perselisihan, Allah Ta'ala kemudian mengutus para nabi yang membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Ya. Jadi setelah terjadi perselisihan, yang asalnya tadi umat yang satu, kemudian terjadi perselisihan, maka kemudian Allah menurunkan para nabi. Wa anzala ma'ahumul kitab. Dan para nabi tersebut Allah turunkan beserta mereka ada Alkitab. Ya, mereka membawa kitab. Bil haq, yang benar. Liyahkuma bainan nas. Yang dengan kitab tersebutlah mereka memberi keputusan di tengah-tengah manusia. Fi makhtalafu fi. Tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Ya, jadi manusia memperselisihkan mengenai syirik dan tauhid.
ya maka Allah menurunkan Alkitab yang menjelaskan bahwa yang benar adalah tauhid. Manusia memperselisihkan antara cara beribadah yang benar yang keliru, maka Allah Ta'ala menurunkan Alkitab kepada para nabi tersebut menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, ya. Jadi semua masalah yang diperselisihkan oleh manusia kemudian dijelaskan melalui kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul tadi. Nah, itu secara global kita wajib yakin bahwa setiap nabi dan rasul Allah utus pasti bawa kitab. Secara tafsili kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut ada sebelum Al-Quran, ya, dan ada yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu tentu saja kita tidak tahu, gitu ya. Yang wajib kita ketahui hanyalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya yang namanya disebutkan dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah kitab Taurat. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-Taurah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab At-Taurah. Fiha huda, di dalamnya ada petunjuk, wa nur, di dalamnya ada cahaya, yahkumu bihan nabiyun, yang dengan kitab itu, ya, diputuskanlah perkara oleh para nabi, ya, alladzina aslamu, ya, yang mereka para nabi ini berserah diri kepada Allah, lilladzina hadu, ya, diputuskan perkara itu terhadap orang-orang Yahudi, warabbaniyun, terhadap para rabbani mereka, para para orang-orang alim mereka, wal ahbar, terhadap para pendeta-pendeta mereka. Nah, ini yang pertama, Taurat, ya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibni Maryam. Dan kami iringkan jejak para nabi itu dengan Isa putra Maryam. Jadi Isa putra Maryam termasuk di antara nabi-nabi yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang turun sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru, tapi Nabi Isa membenarkan kitab sebelumnya, ya, membenarkan kitab Taurat. Wa atainahul Injil, dan Nabi Isa juga diberikan kitab, yaitu Al-Injil. Fihi huda, di dalamnya ada petunjuk, wa nur, ada cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, dan kitab ini membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Wa huda, membawa petunjuk, wa mau'izata, membawa pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kitab kedua yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kitab ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kitab Zabur, yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur. Kemudian yang keempat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah kitab Suhuf, ya. Suhuf ini juga bisa diartikan lembaran-lembaran, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 36-42, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah kalian belum pernah diberitahukan tentang apa yang ada pada suhufnya Musa dan juga suhufnya Ibrahim. Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim yang senantiasa menyempurnakan janji, ya. Nah, ini kitab yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kemudian rincian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, fayajibu alaina an nu'mina bihadhil kutub allati lam tusamma ijmalan wa lam yajuzu lana an nansiba kitaban ila Allah Ta'ala siwa ma nasabahu ila nafsihi mimma akhbarana anhu fil Qur'anil Karim. Wajib bagi kita mengimani adanya kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kita wajib beriman bahwa ada kitab-kitab yang lain selain 4 tadi, tapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kita tidak boleh menisbatkan satu kitab sebagai kitab Allah kecuali hal tersebut diinformasikan dalam Al-Quran. Jadi kita wajib beriman setiap nabi itu pasti bawa kitab. Nama kitabnya apa ya kita nggak tahu. Ya, yang kita tahu cuma yang disebutkan dalam Al-Quran.
Jadi kita nggak boleh menisbatkan misalnya ini ada kitab suci diyakini oleh masyarakat tertentu, misalnya ada kitab Weda misalnya, atau kitab apa Tripitaka atau apalah. Ya, kemudian kita nisbatkan ini kitab ini dulu kitab Allah juga, Allah yang menurunkan. Gitu. Nggak bisa kita menisbatkan sesuatu kalau tidak diinformasikan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, wajib juga kita mengimani bahwa seluruh kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran semuanya juga membawa al-haq, membawa kebenaran, membawa petunjuk, membawa cahaya, berisi ajakan untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya menyembah Allah. Mentauhidkan Allah baik dari sisi rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, maupun asma dan sifatnya Allah, menjelaskan mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah secara benar. Kita wajib mengimani seluruh kitab itu membawa kebenaran. Adapun isi dari kitab-kitab tersebut yang bertentangan dengan tauhid itu merupakan bentuk tahrif, pengubahan yang telah dilakukan oleh manusia. Kita wajib mengimani bahwa dalam kitab suci itu apabila ada hal-hal yang mengandung kesyirikan bertentangan dengan tauhid, itu pasti adalah tahrif yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi Allah berfirman, "Inna anzalna Taurah fiha huda." Dalam Taurat itu ada petunjuk, wa nur, ada cahaya. Ya. Kemudian Allah juga menjelaskan Injil juga dalamnya ada huda wa nur. Wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Nabi Isa itu Injil. Di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita wajib beriman bahwa Al-Quranul Azim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan kepada manusia. Nah, kita wajib beriman karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, ya, manusia terakhir yang Allah utus sebagai Nabi dan utusan Allah. Maka tidak ada kitab suci sesudah Al-Quranul Azim. Karena ini merupakan kitab yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Al-Qur'an dengan beberapa keunggulan yang membedakannya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa saja keistimewaan Al-Qur'an itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah berkumandang azan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.